template band dan langsung Isun Shin jadi prioritas untuk make it Omawa. Wow, oke. Sekaligus Dina ya seharusnya. Tapi ada Alice kalau memang mau dibawakan juga ya. Salah satu hero yang bisa menjadi badan di depan, tapi EXP yang mana dulu nih yang mau dipilih juga. Karena mid-nya juga terbuka dengan cukup lebar. Chusin masih ada di sana. Jadi Jimmy juga ada. Jadi kemarin tuh aku sempet ya kan sambil ngolah ya. Mungkin ini dapat dari rank juga mereka dapat dari MPL ya. Ini tuh namanya Alice bisa dibikin nggak bisa mati om. Iya, capek banget. Full tank. Item pertama dominance, item keduanya apa? Skagger dan helmet om. Oh, itu Arlot aja udah pakai si Halberd. Tumpul bos ketemu gituan. Benar-benar, memang durability-nya kan yang Durability yang dianjurin. Iya, tapi kita sudah punya satu hero penghancur durability, Cici. Iya itu dia, cuma kalau ketemu Cici agak ngantuk dia. Iya. Agak kesulitan. Capek ya? Enggak, jadi gini, kalau ketemu Cici, problemnya adalah dia nggak bisa eksekusi. Dia survive bisa sama-sama sekarat, sama-sama pop damage, sama-sama punya tuker, tapi nggak tereksekusi om kalau Iya, Cicinya juga bisa main tarik ulur lah istilahnya, kayak bisa lompat ke belakang. Terus juga Cicinya udah pasti ngunci kan hero-hero yang ada di belakang, bukan yang di depan nanti untuk di late game. Iya makin kuat, Vengeance biasanya dibawakan buat langsung tabrak-tabrak. Oke, tapi Joy ternyata yang dipilih untuk Jo. Oke. Masih ada burst pastinya, tapi Kalea nih lagi-lagi yang dipakai tanpa ada sambungan ya, biasa kita bilang kan Kalea butuh partner nih, siapa yang bisa nge-burst dengan Kalea. Mungkin Joy lah sekarang yang masih masuk ya, kita masih melihat, masih menunggu nanti untuk mid-nya siapa yang bakal dibawakan dengan di LID juga. No Gatot kaca. Oke. No Gatot yang gak ada frontliner tambahan lagi yang coba untuk dikasih ke Geek Fam, tapi kalau bicara tentang frontliner, romer-romer yang punya power untuk counter initiate kan masih ada Grok. Lagi banyak juga ya Groknya. Iya, lagi rame ya. Lagi rame. Okay. Bisa. Atau kalau emang mau badan lagi juga high loss. Ya, Cuman ya jadi korban aja nih pasti nih buat diangkat-angkat Kalea nanti. Tapi so far gak ada follow up yang pasti juga loh. Belum. Kita belum lihat follow up pasti dari TL ya. Nah, Lunox-nya. Nah, itu tadi udah kita bahas tuh. Follow up-nya ya. Follow up-nya kadang kejanggalan untuk kita yang mungkin menanyakan gimana caranya mereka bisa melakukan following up. Cuma ini penutupan satu hero yang sangat luar biasa nih om. Apa tuh? Ini Lunox. Lunox. Yang dimana kita tahu YSKL ketika tidak ada Aran yang bisa bermain, YSKL menjadi tumpu damager utama. Iya. Dia bisa Lunox-nya juga. Iya. Kemarin mainnya perform banget kan. Dan itu sangat bisa dikombin sama Kalea. Cuma karena sudah ditutup, mereka harus memikirkan cara lainnya. Oke. Last band dari tim Liquid. Hero dari Baloiski ya yang akan mereka tutup lagi. Jangan lupakan ini Dangerous Grass loh. Iya, banyak sih hero-nya Balo ya. Badang ya. Badang Room. Ya, tahu kira tadi Chow mungkin mau ditutup. Masih ada Chow juga. Terlalu banyak lah kalau kita bicara romer pasti available-nya lumayan tinggi ya. Karena romer yang sekarang itu sebenarnya harus jauh lebih peka untuk masalah farming pattern-nya mereka juga. Oke. Karena adanya bonus XP yang bisa didapetin kan. Tapi last band dari Geek Fam, aku tadi berpikir ada Ruby sih buat. Tapi Ruby so far di tim Liquid kan di Aran ya. Tapi dengan adanya Uranus harusnya belum. Ya, udah Aran. Iya benar. Tapi Granger ternyata hero dari Kabuki. Oke. Tapi kalau Kabuki main ke arah fighter gold lane, possible gak kayak Bane? Kayaknya Masih possible. tapi kurang gak sih? Kayak mereka butuh damage yang oke juga selain daripada badan ya. Range ya? Range ya. Harit misal. Harit. Gue lebih suka yang lebih ke arah sustain sih DPS. Gue lebih suka ke arah sustain karena DPS. Kenapa? Karena sekarang mereka punya ada beberapa hero dari Geek Farm di arah backline nih. Yang mungkin harus di-dive in. Sedangkan kita melihat yang bisa nge-dive in ini gak cukup banyak dari tim Liquid. Ya. Dan bahkan ngelihat Geek Farm, Cicinya bisa ke gold. Cici bisa ke gold. Iya, masih fleksibel ya. Sementara dari tim Liquid juga membawakan magic damage yang cukup banyak ya. Harusnya tetap ada physical nantinya buat di gold lane-nya. Dan react dari Geek Fam terlebih dahulu, yang kemungkinan harusnya Kiminya akan ada di tangan dari Aboy. Iya. Kecuali ada sesuatu yang unik lagi ya, yang dibawakan dengan Geek Farm kan. Tidak diduga-duga kah? Tiba-tiba ada Nova lagi. Tapi tetap high loss ya, itu dia dan Esmeralda. Tadi sempat dibahas juga sama Omawa, Cicinya bisa possibility karena gold dan ternyata betul Omawa. Untuk kali ini tergeser. Harusnya mid lane-nya kita tahu dengan adanya Kimi yang akan digunakan oleh Apoy. Dan kalau ngomongin karena Kenzie dia akan menggunakan karena Cici dan ini adalah salah satu hal yang harus diperhitungkan oleh seorang Kabuki. Iya. Kalau mau main marksman Cloud mungkin ya physical nyari. Iya, bisa ngalah juga ya. Iya. Sama Art of Thievery-nya itu bisa lasit, bisa kita bilang. Dan dia bisa mainin Battle Mirror Image untuk ya udah lasit mundur.
Oke. Kalau mau survive ya. Tapi last pick dari tim Liquid ID untuk mengisi di arah gold. Hero apa untuk Kabuki? Emang mau main fighter tapi kayaknya tetap butuh damage. Dan itu dia Beatrix. Sebagai follow up dan ini ya Kalia Beatrix. Ya, yang akhirnya jawabannya ada. Akhirnya nggak janggal. Ya. Akhirnya cukup normal gitu loh ya Mawa ya. Oke. Tapi Beatrix sendiri secara escape mekanismenya kan lumayan pendek ya sebenarnya ya. Mungkin harus lebih ekstra waspada saja di belakang. Apalagi terutama ketika di early game jangan sampai terlalu banyak kenapok dari Yoyo Blitz. Oke. Kalau menurut tahu gimana dengan draft kali ini? Yap, dan harusnya pick of power yang dimainkan sama tim Liquid ID ini akan bisa nge-punish frontliner dari Geek Fam terutama. Tapi jangan lupakan, sustain dari Cici Gold Lane juga yang akan ngebuat Beatrix-nya akankah sulit farming? Apakah tim Liquid mampu memperlambat semua tim dan menarik Geek Fam turun ke bawah? Ataukah Geek Fam, the Kingslayer, is back? So Webel Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of time. Let's go! Menyaksikan bagaimana perjuangan dua tim yang berdarah-darah sekali ya. Betul. Ini bottom tuh yang kita lihat di klasemen. Tapi perlu diingat bermain lepas ini akan menjadi salah satu faktor juga untuk bagaimana mereka bisa bangkit. Dan ini dia untuk Clash of Eras antara veteran dan juga Young Blood. Widi ya. Kalau secara unique hero-nya mungkin cukup banyak juga di angka 12. Tapi cukup banyak juga mungkin dari season yang sekarang kita melihat Baloiski memainkan hero yang agak sedikit out of the box. Oke, tapi kalau melihat Kabuki kali ini dengan adanya di biru akan bisa sangat perfect. Tapi lihat di arah midlane first blood, skill. Berhasil mendapatkan first blood. Dan lihat Kabuki di arah top lane, kita lihat dengan dia sudah memaksa dengan di biru, dia bisa sustain. Kenapa? Karena dia memaksa adanya satu vengeance yang sudah keluar. Yap. Dan Kimi juga sebenarnya agak tricky ya Om. Kayak dia kan punya energi yang penuh, dia jadi pengen maju terus. Ya dan bisa kena punish kan di sana juga. Tapi so far kita melihat EXP masih cukup baik-baik saja antara Aran dan juga Gobs. Ini bakal jadi duel yang panjang. Mungkin fokus kita harus lebih ke Aboy ya. Sekarang bagaimana dari Aboy harus bisa menetralkan karena tadi baru saja kena first blood juga. Sedangkan untuk di area topnya ini dari Kenzie hanya bisa bertahan juga karena dia kalah range kan dibandingkan dengan si Beatrix. Walaupun awal-awal ada sedikit menang lane ya. Tapi ini Yeskia ganggu banget. Lihat di depan sana. Sosok dari seorang Baloiski yang melompat dari satu tembok dan menjadi point killer sangat mahal. Itu mungkin dari ekspektasikan oleh seorang Baloiski karena dia berhasil diangkat. Bayangkan, ngelewatin tembok. Dan itu harga yang sangat mahal di saat menuju ke arah turtle yang pertama. Yap, ini karena terlalu banyak ya crowd control yang dimiliki sama tim Liquid juga. Terutama untuk poros mid lane ya seperti Widi dan Yeskiel. Dan balik lagi Hylos, hero yang terpatung. Yang akhirnya jadi korban aja. Ya, hero jalan ya, hero jarak dekat juga. Hylos akan menjadi makanan untuk Chusin. Sama juga nanti mungkin dengan Cici. Sudah di level 4, sudah di level 4, Tsunami Slam! Watch out, teman-teman follow lihat damage. Membuat terpasukan dari tim Liquid ID kali ini mereka bisa kembalikan kembali keadaan. Damage yang diberikan dari Joe terlalu sakit. Berhasil menemukan seorang Baloiski kembali dan watch out. Satu Tsunami Slam dari Widi menimbulkan poin ketiga dan 1000 gold difference. Wow, dengan combo yang sebenarnya udah dilakukan. Oh dilewatin lagi, Yeskiel. Ini benar-benar bermasalah sekali. Dia membuat Gob seakan-akan tidak bisa dimakan, tapi lihat. Satu flicker from Aran. Berhasil menyelamatkan point kill the prediction. Wow, 2 untuk Liquid. Oh oke. Akhirnya nggak satu suara ya. Iya. akhirnya. Terakhir kita bareng satu suara semua soalnya. Waduh, kurang seru berarti hari ini ya. Baloiski sudah mengeluarkan Grass Pathway untuk kabur dulu. Dan terlihat tadi ada combo Traction Pulse dan juga Mountain Shocker. Tapi saya nggak damage. Oh, Jojo. Terlalu sakit tak following up damage. Sepertinya Joe tidak sempat tahu di depan sana. Gak ada yang bisa di-cover, bayangkan Joe. Komunikasi yang mungkin kita lihat agak sedikit miss di mana Widi harusnya bisa melakukan covering up terhadap seorang Joe. Tapi nampaknya kali ini Joe terlalu agresif dan aku kira tadi bakal poking doang loh. Ternyata ngejar dan Make Kids-nya punya threshold untuk kabur dan akhirnya kena cucuk tuh sama Baloiski. Terlalu all in ya tadi berarti juga. Kabuki Warrior Boots, alright. Satu item defense untuk menahan damage dari Yoyo Blitz. Tapi 3 ini sedang menuju ke area top juga. Gengkingan seharusnya akan masuk menuju ke Kenzie. Oh, Make-Kids ingat damage yang diberikan terlalu sakit dan Aran tidak memiliki flicker. Jangan remehkan damage dari Make-Kids. Itu yang harus garis bawahi. Jadi Aran juga memilih untuk kabur. Tapi kayaknya dari Geek gak mau terlalu memaksakan untuk menumbangkan Aran. Mengingat sebentar lagi juga Turtle akan segera muncul. Dan keadaan kembali tenang. Setup seperti apa lagi yang akan dilakukan oleh tim Liquid. Karena Geek Fam
mereka juga lagi overthinking nih, di mana keberadaan dari Widdy yang bisa aja nantinya Tsunami Slam sambil flicker di Dangerous Grass ini. Yep, masih saling mencari juga ya. Dan ini dibutuhkan memang kehadiran dari Baloski juga untuk menjadi badan. Karena purely ketika dia diangkat akan banyak source skill dari TLID yang habis ditelan dengan Baloski. Meskipun nanti bisa jadi pertukaran untuk Balo yang tumbang juga. Tapi Dangerous Grass belum terlihat tingkat keefektifannya. Karena semuanya masih berjalan sesuai dengan semestinya ya. Dari front to back. Kenzie? Langsung Tsunami Slam di depan sana bahkan cuma dipaksa. Dan lihat Kenzie menjadi satu poin kill utama mereka. Di depan sana Joe gagal untuk mendapatkan turtle dengan ditutup jalannya oleh Surakon. Wah berpasukan dari tim King Fam. Mereka berhasil mendapatkan satu nafas dari turtle. Balikan kembali ke kanan, Jaskill. Mampukah mengangkat satu orang itu Aboy. Tapi dengan Purify yang dimiliki Aboy nampaknya tidak bisa menjadi target utama. Dengan damage yang kurang, Kabuki memilih untuk menuju ke arah satu plating gold yang maksimal full. Gold plating from Kabuki. Wow, dengan Wesker juga ya, bahkan One by one situation, no! Lihat, petir bukan sembarang petir, electrifying beast dari Joe berhasil menggetarkan King Fam. Kehilangan Kops, satu jangkar utama gameplay mereka. Yap, dan bermula dari Kenziski yang lewat nyebrang, kena tangkep. Tsunami Slam berhasil mendapatkan Kenziski karena calon untuk pulang kena vengeance. Again in the game, Team Liquid kali ini berhasil mendapatkan keuntungan 2 turret di top and bottom lane. Wah, ini setiap lini kayaknya lagi coba untuk dikuasai sama tim Liquid, Om. Sangat sih, karena mereka dapetin 2 langsung juga ya. Dan kombinasi antara Wesker ternyata dengan Tsunami Slam ini yang kita lihat juga. Baru terjadi tadi untuk di bagian topnya. Dan midnya kalau mau ditabrak dengan tim Liquid juga mereka sangat kuat sekali. Karena mereka punya Jusin di sana, ada Lantern Flare. Yang bisa menutup pergerakan Bali atau bahkan nanti Gops kalaupun mau join team fight akan sangat kerepotan. Ini target utamanya pasti Yeskiel selama masih bebas dan bisa memberikan cicilan ya. Terutama untuk full stack dari Lantern Flare-nya. Yap. Ini akan jadi masalah besar buat Geek Fam. Dan dari Geek Fam juga terlihat masih lack of damage ya untuk bisa membalaskan keadaan. Karena dari tadi kita lihat mukulin Aran aja di depan ini PR banget. Segitu belum ada item defense magic yang pasti ya untuk menahan damage dari Aboy. Yap. Dan mungkin Kabuki BOD, Video Hammer juga selesai. Mid turret mungkin akan diincar ya ketika ada Tsunami Slam nanti. Karena Widdy juga sudah standby, warannya udah mulai jalan. Jadi untuk lane mid-nya mungkin akan ditabrak nanti dengan tim Liquid tadi. Mereka bisa coba buat ngambil mid-nya atau mereka bisa coba untuk memancing nanti. Untuk di area fight yang berbeda. Karena Dangerous Grass, ketika minimap kosong akan menjadi sinyal kalau lawan sedang bersembunyi dan sedang mempersiapkan sesuatu. Oke. Tapi mereka lumayan cukup mengulur waktu kali ini untuk para pasukan dari tim Liquid. Karena posisinya kali ini mereka juga punya Matrix, jadi mereka cukup power untuk bisa mendapatkan kesempatan team fight dengan mid to late game position. Sedangkan dari Geek Fam, mereka cukup mengandalkan dan bahkan kita melihat perpasukan dari tim Liquid. Mereka mencoba untuk melakukan sedikit vision. Team fight terjadi jauh di depan sana, retribution! Bisa point di depan sana depan Kabuki. Contoh memberikan damage 1000 kill from Kabuki. Berhasil menutup jalan dari Megis yang membuat perpasukan dari tim Liquid. Kali ini mereka menabrak kembali dan tidak calon untuk pulang Joe, the aggressive from Joe. Kali ini menunjukkan kualitas permainan yang sangat luar biasa. Dan dari data BMKB, Kabuki berhasil mendapatkan 1000 kill di MPL Indonesia. Wow, 1000 kill yang apakah juga akan bisa dikonvert menjadi kemenangan karena Kabuki siap dengan adanya inisiasi dari Widdy. Dan Widdy tadi dapatnya langsung make it loh. Yap, ini semuanya kayak berjalan sesuai dengan kamus ya untuk tim Liquid ID. Wah, Skypiercers Om. Skypierce juga sudah dengan Kabuki ya, ini sangat pede sekali berarti dengan damage yang akan disuplai dari dia juga. Instan ya Om. Instan banget. Yang biasanya kita tahu dipegang dengan si ini kan, Yes kan buat Skypierce-nya. Tapi pindah buat Skypierce-nya, oke, Holy Crystal bahkan akan diselesaikan juga dengan Joe. Baloski, aduh, kalau Baloski terperangkap itu bahaya banget. Karena posisinya kali ini udah ada Skypiercer, ada Yeskiel, ditambah lagi ada Widdy. Jadi terlalu banyak jalan untuk Baloski pulang itu nggak ada. Bahkan Joe masa ditutup jalan dan begitu saja damage yang terlalu sakit, terus mendapatkan Megis. Di follow ingat dengan adanya Yeskiel ke tempat sana. Keluar sepatu dari samping Aran, mencoba untuk bertahan depan Widdy. Berhasil menutup jalan berpasukan dari tim King Fam pulang 2 berbanding. Kali ini dengan 1 dari Joe, cukup worth it. Keren best turret terbuka dengan sangat bebas di area mid dan juga top lane. Walaupun masih memiliki holy defense ya. Yap, tapi lihat damage dari Aboy sangat minim lagi. Tsunami Slam, watch out, God! Kalau coba diangkat kembali, Naning Ninanung kali ini satu Skypiercer yang sudah menyala untuk Kabuki. 1001 berarti ya. 1001 nambah lagi ya. Wow, dan tim Liquid mereka mendominasi dengan begitu mengerikan tanpa adanya turret mereka pun yang tersentuh sama sekali Om. Ya, ini lebih ke Aran yang jadi problematika juga ya. Selain daripada Yes tadi, Arannya tidak tumbang sama sekali.
Jadi mungkin dari sisi geeknya mereka masih menunggu Skypierce yang akan dibuat dengan Abai juga yang akan selesai pastinya. Tapi ya so far kita melihat Aran belum tersentuh dan ini Aran, ini masalah pertama, masalah keduanya tadi ada YS. Yang ketiga nih sudah pasti jelas ya, Kabuki. Gak ada yang nge-hold dia juga di belakang. Gak ada yang bisa nempel ke dia ya. Susah banget dari tadi kita lihat. Tapi setup ke arah Lordnya dari tim Liquid. Oh dia lihat ada Make It di depan sana. Widih menutup jalan dan langsung ada Tsunami Slam. Following up dari Kabuki, dia bisa terlalu sakit di depan. Skypister kembali akan mendapatkan 2 poin. 20 Skypister Joe mencoba bermain dengan flanking. Joe! 1 poin kill dari Apoy. Following up damage berhasil mendapatkan 2 poin dan Haskill gagal melepaskan sosok dari seorang Make It. Diangkat kembali dan Kabuki! One hit, one kill from Kabuki. Wow, dan menyisakan Kenziski sendirian kali ini tim Liquid. Oke, fokus secara BSK, melihat apa terjadi. Tembakan dari tim Virus Patient, fokus dari Kenziski. Dan tim Liquid take the game one. Tim Liquid yang benar-benar akan menjegal semua tim untuk masuk ke babak playoff. 1000 kill lebih, 10.000 bahkan. Yes, 1000 kill plus. Mau 10.000 gak? Mau 10.000, waduh. Ngantuk juga Tapi ya. 1000 kill dari Kabuki ya. Dengan membawakan Skypiercers